Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam bareng gue hari ini Faris. Gua Fedrian. Dan tidak ada Bimo. Iya, Kali ini belum pulang ya? belum Masih pulang. di movie. Iya nih. Belum balik, apa kita ditinggalin ya? Udah nemu orang baru. Nah kali ini kita bakalan review dan ngobrolin diskusi dikit series Beef yang ada di Netflix. Berarti pantengin terus nih, isinya daging. Iya, cai saja bro. Tapi series ini ya, maksudnya bukan tentang makanan atau masakan ya. Iya. Karena kan judulnya Beef, jadi beefnya itu lebih ke kalau di Indonesia ini apa ya? Mungkin lebih ke cekcok atau pertengkaran lah itu. Road race ya? Road rage. Iya. Road race mah game PS1. Tapi ini Riz, gue pernah baca kalau di bahasa mana gitu, beef tuh artinya gelut. Iya, di Amerika maksudnya gitu. Oh, di Amerika. Kayak kan I got beef with him. Pokoknya dia kayak gue punya masalah sama dia gitu-gitulah. Kayak gitu artinya beefnya guys. Jadi bukan daging sapi beefnya. Iya. Jadi kalian expect ini series tentang masakan dan makanan salah besar. Jadi seriesnya itu dark comedy jatuhnya. Dan menurut gue ada sedikit crime-nya juga sih. Kayak orangnya melakukan crime, karakternya. Iya sih itu. Iya kan? Itu di akhir aja udah ada sesuatu tragedi. Iya, kan? ada sedikit crime-nya lah. Dan apa yang menarik banget sih menurut gue, ini salah satu series terseru juga bro. Ih, kenapa bisa gini ya? Karena ini kan Riz, lu pasti apa? nonton 1-2 episode pasti langsung penasaran sama akhirnya gak sih? Iya kan? Dan lucu. Padahal mereka tuh marah-marah gitu. Iya. Cuma lucu. Pertengkaran itu lucu gitu loh. Dan apa ya, tadi gue pengen ngomong ini salah satu series seru lah, series terbaik gitu. Maksudnya gue udah jarang banget nonton Netflix atau streaming service gitu ya, atau series lah pada umumnya. Gue udah jarang banget nonton, apalagi series baru gitu. Kalau ada pun juga ya udahlah kapan-kapan aja lah gitu. Tapi ketika ngelihat apa ya, mungkin reviewnya kali ya, karena kan orang banyak yang memuji-muji gitu, waduh beef bagus terus jadi top juga kan, top 10 ya. Ya udah gue cobalah 1 episode gitu ya, siapa tahu kalau bagus kan bisa di review atau gimana. Habis itu gue coba nonton, ternyata seru bro, gila dah. A24 memang tidak pernah salah dah. Iya gila sih. Gue udah gak ngerti lagi dah mereka. Jalan ceritanya itu loh yang bikin seru banget. Dan itu sebenarnya kan simple banget. Kayak premisnya cuma orang yang gara-gara apa ya, mundur tidak sengaja gitu ya. Jadi ini sinopsis sedikit, ada karakter gitu namanya si Denny sama satu cewek namanya Amy gitu. Mereka tidak kenal gitu guys. Jadi lagi di parkiran market gitu lah ya, supermarket. Si Denny-nya tuh lagi parkir, dia tiba-tiba mundur tanpa tahu ada Amy di belakangnya mobilnya gitu. Iya. Terus nyaris nabrak lah. Terus sama si Amy-nya diklaksonin lama banget gitu. Si Denny-nya kesel kan. Habis itu Amy maju, terus langsung dia ngeflick gitu lah, ngasih jari tengah. Iya. Mulailah pertengahan langsung gitu, kabur, langsung dikejar tuh sama Denny. Dan dari situ permasalahannya langsung bercabang tuh guys. Padahal cuma awalnya di situ, tapi sampai ke masalah keluarga. Anjir, itu parah banget sih. Ya intinya mereka jadi balas-balasan tuh sebenarnya. Cuma menariknya adalah series ini jadi nggak cuma di situ doang. Dari permasalahan kecil itu kita jadi menggali 2 karakter itu. Mereka sebenarnya punya problem apa sih sampai bisa apa ya, sumbu pendek gitu lah ya, dikit-dikit marah karena ya di series ini mereka dikasih lihat lah kayak di momen lain ketika ada masalah sepele bisa marah gitu-gitu segala macem. Iya. Nah, itu dalamnya di situ bro. Benar. Dan kalau nonton ini juga sebenarnya lu dapet sesuatu gitu. Apa tuh Fet? Jadi bisa merefleksikan hidup Riz. Contohnya? Kalau gua ya. Iya. Jadi lebih sabar. Apalagi nontonnya kemarin kayak pas Ramadan gue dah. Anjing. Kalau itu emang lagi puasa. Ya, intinya lu maksudnya mungkin relate karena menurut gue ini membawa isu midlife crisis juga kali ya. Iya, krisis kehidupan gitu. Dan pasti kan ada masanya gitu, semua orang punya momen yang lagi buruk-buruknya lah, lagi depresi atau stres gitu segala macam kan. Terus ada orang yang menyulut emosi lu gitu. Padahal itu hal sepele, mungkin kita juga pernah kayak gitu kan, kayak hal-hal kecil cuma kita marah meskipun marahnya nggak sampai hiperbola kayak di series ini gitu ya, sampai nge-track segala macam. Cuma kan pasti kita pernah kayak gitu, relate-nya mungkin di situ ya. Dan juga menariknya itu tadi karakternya jadi dieksplor, mereka tuh di rumah punya problem apa sih, masa kecilnya seperti apa sih ternyata. Iya. Itu tuh seru banget anjir. Ternyata apa kayak berkaitan sama masa kecilnya dan gimana. Hidupnya sangat kompleks gitu, apalagi si Amy menurut gue kan sama suaminya itu gila kompleks banget Fet, rumah tangganya. Ada
perselingkuhan lah, ada yang maksudnya komunikasinya sulit segala macam, anjing banyak banget dah. mertua. Iya, kayak problemnya itu banyak banget guys. Dan mungkin di satu sisi kita bisa mengerti perbuatan dia bisa marah sebesar itu gitu ya, atau melakukan hal-hal yang ekstrim. Tapi dalam satu sisi lain agak lebay juga sih maksudnya marah segitu ya. Maksudnya orangnya problematik juga tuh, dua orang tuh, si Denny sama Amy. Makanya di akhir kan nanti dijelaskan gitu ya. Iya. Dan komedinya juga lucu sih menurut gue. Apalagi dengan ada karakter si Isaac. Isaac, terus ada chemistry-nya si Denny sama adenya tuh, si Paul. Itu menurut gue juga seru tuh, dan kelihatan gitu perkembangan karakternya. Dari awal kan mereka kayak musuhan gitu kan ya. Semakin akhir kayak semakin lebih dekat, meskipun ya endingnya begitu, cuma kelihatan lah gitu bro. Kayak sebenarnya dari kecil gitu si Denny kayak pengen maksudnya udah dekat gitu lah sama adenya, cuma terpisah jarak ya segala macam gitu. Seru lah guys, pokoknya karakternya juga bagus-bagus. Kalau bahasa yang jelek menurut lu Fet, yang lu nggak sukain dah? Menurut gue yang gak gue sukain ya sebenarnya minor sih, cuma pace-nya doang di tengah menuju akhir menurut gue rada slow aja sih di situ. Menurut gue bisa dipercepat gitu. Mungkin gitu ya. Cuma gue ya dikit sih, gue kalau kekurangan sumpah dikit banget. Karena gue enjoy banget nontonnya dari awal sampai akhir gitu. Kayak bener-bener pengen nonton terus, dan yang bikin seru juga banyak plot twistnya sih. Kayak dia menyimpan banyak rahasia gitu di series ini. Kayak misalkan gak ketebak ya. Iya, kayak kita dikasih tahu misalkan ada sesuatu gitu. Nanti kamera kayak nge-shoot ke lokasi itu tuh. Set, terus udah. Gak bakal dibahas dulu tuh. Sampai nanti mungkin di akhir episode atau di episode selanjutnya. Baru ntar kayak kita dibikin kayak yang ngelakuin ini siapa nih? Apakah si Isaac? Apakah si Amy? Apakah si Edwin atau siapa gitu kan? Ternyata di reveal-nya nanti, ya itu seru sih kayak gitu. Kita jadi ikutan nebak-nebak gitu sih. Nah mungkin tadi spoiler dikitnya guys ya. Kenapa tuh? Kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu, nanti bisa balik ke video ini. Kalau di akhirnya kan kayak setelah mereka yang mabok gitu lah ya. Iya, keracunan. Intinya mereka kayak saling nyaman lah satu sama lain. Saling menggali masa lalu gitu. Dan mungkin ada saling suka juga mungkin kan, gue nggak tahu. Siapa tahu bisa aja cuma sebatas teman, cuma di endingnya mereka, si Amy-nya kan meluk si Denny gitu kan. Di rumah sakit. Nah menurut gue kalau misalkan ada romance gitu ya, pengen dijadiin romance, kayak terlalu cepat dan terlalu dikit nggak sih koneksinya? Maksudnya itu pas cuma di ending pas dia meluk itu. Ya kalau pengen dibikin Amy dan Denny jadi saling suka gitu maksudnya. Kalau menurut gue di situ malah sebelum dia meluk tuh kalau nggak salah dia keinget apa yang ditanyakan Denny, Daris. Apa? Kayak apa sih yang bikin lu bahagia gitu? Terus kan dia bilang kayak gak ada yang abadi gitu ya. Nah kalau menurut gue di situ dia baru nyadar gitu, Riz, kayak gak ada selama ini orang yang nanyain gitu ke dia gitu. Jadi selama ini yang mengerti perasaan dia tuh si Denny. Makanya dia meluk gitu. Ya itu bener sih, cuma maksud gue ada baiknya ketika misalkan dari 5 episode sebelumnya dikasih dikit-dikit gitu, Fet. Maksudnya dikasih satu momen di mana kayak ada realization kalau anjing Denny ternyata mirip kayak gue juga ya, atau enggak Amy ternyata mirip kayak gue juga ya, gitu-gitulah. Karena momen yang gue temuin salah satunya cuma ketika dia marah barengan tuh, ketika ada orang yang lu mau keluar dari parkiran apa enggak, marah bareng kan. Gue cuma ngeliat momennya di situ doang, kayak mereka merasa sama gitu, sama-sama gampang tersulut gitu doang kan. Cuma yang mereka membuat romance lah ya, bisa gue simpulkan sebagai romance lah ya. Buat romance itu cuma di satu episode terakhir soalnya. Tapi ya kesimpulannya adalah ini adalah series yang sangat bagus guys. Iya bener. Menurut gue ini kita kayaknya dari tadi bahas plot ceritanya doang loh, Riz. Iya sih. Menandakan ini kayak plot ceritanya tuh bener-bener emas banget gitu ya. Karena bagus ceritanya banget sih. Ini yang maksudnya yang kadang suka orang suka sekelibatannya orang sangat meremehkan ini gitu, Fet. Ya kan? Hal simpel ini kadang orang suka lewatin aja gitu. Padahal ini yang bikin suatu series atau film gitu jadi menarik. Cuma story simple ini doang yang bisa lu explore jauh dari orang cuma berantem, tapi lu bisa explore masa lalunya dia, masalah kehidupannya dia, problemnya apa aja gitu. Itu seru sih. Endingnya juga menurut gue salah satu yang bagus sih, Riz. Tidak memenangkan salah satu pihak gitu. Iya benar.
Cuma gue nggak tahu sih nasibnya si George itu gimana sama anaknya ketika nanti Amy sudah sama Danny gitu kalau jadi. Tapi gue mau bahas satu lagi sini sebelum tadi gue lupa bro. Apa tuh? Bahas satu nih. Cuma sedikit aja sih. Yang episode Amy ke masa lalu, lu takut gak Fet? Anjir. Tapi itu gue skip Riz, jujur. Anjir, bro ketahuan. Untung gue tanya. Enggak, gue kaget aja. Lah, kok ada perempuan gitu Karena ya? serem anjir. Apalagi kan adegannya lagi ada adegan panas ya. Tapi dia ngeliat ke kaca setan gitu. Kan Iya. serem juga kan ya anjing. Yang di ini kan, yang pakai spray gitu kan? Iya, Anjir dah, itu gue kaget tuh Riz. setannya juga serem lagi, maksudnya putih pucat gitu lah. Meskipun dia sebenarnya kan mungkin ingin menggambarkan sesuatu lah ya mungkin ya. Kayak, Tapi itu yang lu tangkap apa sih, Riz? Karena gue sebenarnya lumayan banyak nge-skip-nya. yang setannya itu. Iya. Kayak itu bentukan, gue nggak tahu dia, sih. Gue nggak tahu maksudnya spesifiknya apa. Mungkin gue bisa salah atau salah jauh gitu ya. Tapi yang gue dapat mungkin itu adalah antara ketakutannya dia, maksudnya itu adalah manifestasinya gitu ya. Simbol gitu dari ketakutan atau antara depresi atau segala macam gitu lah. Kayak masalah mentalnya sih itu. Oh. Kayak gambaran apanya dia lah gitu. Tapi itu serem banget sih. Gue juga pas gue nonton sendiri, ini Fedrian pasti takut nih anjing. Gue skip aja. Iya, udah segitu aja sih ya Fit ya. Iya. Pokoknya sangat recommended dah kalau kalian belum nonton. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian bisa langsung komen di bawah menurut kalian series ini bagus atau enggak. Dan kalau ada kekurangan atau kelebihannya, kalian bisa juga komen di bawah, nanti kita bisa diskusiin lah. Atau dapat ini pesan apa gitu. Iya, kalau kalian tahu tuh yang setan itu apa, kalian komen di bawah biar Fedrian bisa mengerti. Oke, jadi segitu aja guys. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Jangan lupa ditunggu lagi video-video selanjutnya, karena abis ini kita akan, harusnya ini dulu sih yang keluar ya sebelum Harusnya kita bahas dulu. Konspirasi ya. Kita akan bahas AI dengan tamu spesial. Asik. Lord dah. Kayak Lord aja. Kayak gue pengen panggil dia di channel ini sebagai Lord dah. Fix banget gue masukin di judul nanti Lord. Lord akhir zaman ya. Anjir. Apa kita bikinin nggak boleh. Apa ya anjing. Oke, nanti kita akan bersama Lord David ya guys ya. Oke, ditunggu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam.